Hello guys, welcome to my YouTube channel, Yugi Diraga. Part of speech is continued. In this video, I will explain to you clearly verb. Jadi, di video ini saya akan jelaskan lanjutan dari part of speech, yaitu verb ataupun juga kata kerja. So please, keep on watching. Menurut Merriam-Webster Dictionary, verb adalah suatu kata yang menunjukkan sebuah aksi, perilaku, ataupun peristiwa yang dialami. Dalam susunan part of speech, verb biasanya terletak di belakang noun ataupun pronoun yang menjadi subjeknya. Verb biasa disebut kata kerja dalam bahasa Indonesia, tetapi ada juga verb yang tidak bisa berdiri sendiri dalam bahasa Inggris, atau dengan kata lain membutuhkan frasa atau kalimat lain agar bisa dipahami. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut akan diulas verb itu ke dalam beberapa jenis guys. Regular verb, seperti namanya, adalah kata kerja biasa atau beraturan. Kata kerja ini mudah diprediksi dan bentuk simple past serta past participenya itu cukup diberi akhiran di ataupun id pada infinitive untuk membentuk kata kerja regular tersebut. Berikut beberapa contoh dari regular verb ya guys ya. Itu seperti hug menjadi hug, hug. Toast menjadi toast, toast. Raise menjadi raised, raised. Dry menjadi dried and dried. Fry, fried, fried. Cry, cried, cried. Study, studied, studied. Call, called, called. Visit, visited, visited. Dan lain sebagainya. Kemudian irregular verbs adalah kebalikan dari regular verbs, yakni kata kerja yang tidak beraturan. Ciri-cirinya adalah tidak mudah diprediksi dan tidak memilih akhiran di ataupun juga id di belakang infinitive-nya. Bentuk simple past dan past participle-nya harus dipelajari dan bahkan mungkin harus dihafalkan guys, agar bisa kalian gunakan dengan leluasa dalam berbagai struktur kalimat bahasa Inggris. Berikut beberapa contoh dari irregular verb seperti go menjadi went dan juga gone. Become menjadi became dan jadi become. Buy, bought, bought. Bring, brought, brought. Nah, kalau sikat ini strukturnya memang seperti ini guys ya. Cut, cut, cut. Kemudian ada put, put, put. Sementara untuk yang take, took, taken. Give, gave, given. Know, knew, known. Hide, hid, hidden. Say, said, said. See, saw, seen, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya action dan juga stative verb. Action verb adalah kata kerja yang benar-benar dikerjakan secara fisik oleh subjeknya. Jenis verb seperti inilah yang biasa kita sebut sebagai kata kerja yang sebenarnya guys. Sementara itu, stative verb adalah kata kerja yang tidak benar-benar dilakukan secara fisik, melainkan dilakukan oleh anggota tubuh kita, misalnya pikiran dan juga perasaan. Berikut ya, kalian bisa lihat beberapa contoh dari action dan juga stative verb. Itu untuk yang action seperti run, cry, take, give, look, build, jump. Itu bisa kita lakukan ya lewat anggota tubuh kita. Sementara untuk stative verb itu mungkin lewat perasaan ataupun juga pikiran seperti think, love, hate, feel, have, favor, consider, dan lain sebagainya guys. Kemudian ada transitive and intransitive verb. Kata kerja transitif ini memerlukan objek untuk melengkapi pengertiannya. Dengan kata lain, kata kerja ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa kata benda ataupun kata ganti sebagai objeknya. Contoh kata kerja transitif seperti ask, bring, buy, clean, explain, learn, pencil, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat contoh berikut ya guys ya, dalam bentuk kalimat. Feby buy milk in the market. Kelihatan ya, ada kata kerja buy diikuti oleh objek milk. Kemudian ada she brings my bag. Kata kerja bring diikuti oleh objek my bag. Sunny explained the material in front of the class. Kata kerja explain diikuti oleh objek the material. Oke, seperti itu ya guys ya. Kemudian ini kontras ya dengan intransitive verb. Intransitive verb itu adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek dan kata kerjanya itu selalu berbentuk kata kerja aktif. Ya, karena memiliki pengertian yang lengkap. Hal itu disebabkan karena sudah make sense ya guys ya, masuk akal meskipun tidak diikuti oleh objek apapun dalam kalimatnya. Kata-kata kerja yang termasuk ke dalam intransitive verb diantaranya seperti shine, come, sit, boil, sleep, fall, cry, jump, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya berikut contohnya dalam kalimat.
Sun shines, matahari bersinar. Nggak perlu objek ya guys ya. The baby is crying, bayi itu menangis. The frog jump, katak itu melompat. Tak butuh objek, tapi kalimat ini masih tetap bisa berdiri sendiri. Udah make sense, masuk akal. Selanjutnya, linking verb. Linking verb adalah kata kerja yang berfungsi untuk menghubungkan dua kata, frasa, ataupun juga kalimat yang berbeda. Tujuan penggunaannya adalah untuk membuat kalimat lebih bervariasi. Karena alih-alih berperan sebagai predikat, linking verb berperan sebagai penghubung antara subjek dan predikatnya. Berikut contohnya guys. Is, am, are, kemudian ada appear, become, feel, sound, grow, dan lain sebagainya guys ya. Kemudian kalian bisa lihat ya guys ya, contohnya dalam bentuk kalimat. She is happy. Is ini merupakan link untuk happy. I feel happy. Feel ini merupakan linking verb untuk happy. The food is delicious. Is merupakan linking verb untuk delicious. Pun pasta taste, begitu juga ya guys ya. Taste sebagai link untuk delicious. Kemudian yang terakhir ada dalam bentuk auxiliary verb. Auxiliary verb ini memiliki fungsi yang sama dengan linking verb, yakni untuk menghubungkan. Bedanya, auxiliary verb juga berfungsi untuk memperluas makna dari sebuah kalimat. Itulah juga sebabnya mengapa auxiliary verb juga disebut sebagai helping verb atau kata kerja bantu. Ada 4 pengelompokan auxiliary verb, yaitu to be, to do, to have, dan juga modals. Oke, yang pertama dalam kelompok to be yang meliputi is, am, are, was, dan juga were. Dan biasanya digunakan untuk menerangkan kata kerja, kata benda, dan present participle. Untuk penggunaannya, kalian juga harus menyesuaikannya dengan tense yang digunakan guys. Kemudian ada dalam kelompok to do. To do ini berfungsi untuk menekankan perasaan ataupun kata kerja di depannya. Namun tak hanya do, kata bantu ini juga meliputi does, did, dan juga done. Penggunaan kata bantu ini juga bisa disesuaikan dengan kondisi dan juga tense yang digunakan. Misalnya, do dan does untuk present tense, did untuk past tense, dan done untuk perfect tense. Selanjutnya ada dalam kelompok to have yang digunakan untuk perfect tense. Jadi tak hanya have, has, dan juga had itu bisa kalian gunakan dalam kalimat sesuai dengan waktu dan kondisi pastinya ya guys ya. Have dan has biasanya digunakan untuk kalimat present perfect, sementara had digunakan untuk past perfect tense. Kemudian yang paling terakhir itu ada dalam kelompok modals. Jadi modals ini adalah kata yang digunakan sebelum action verb untuk memperjelas ataupun memberikan informasi tambahan mengenai suatu kemungkinan ataupun juga keterangan ya guys ya. Nah, berikut ada kata-kata yang tergolong ke dalam modal verb seperti can, could, will, would, shall, should, may, must, dan juga have to. Anyway, untuk penggunaan auxiliary verbs yang saya sampaikan tadi, kalian juga harus menyesuaikan dengan tense yang akan kita bahas di materi khusus ya guys ya. So, please wait. Well guys, those are the deep explanation of verb that you have to know. Ternyata verb nggak melulu berupa action ataupun tindakan ya, tetapi ada juga sebagai helping verb atau kata kerja bantu. Finally, I would like to thank you so much for watching. Thank you so much for joining my class, and I'll see you next time. Bye-bye.